Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang layak untuk disembah. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah-Mu dan kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan singkapkan mata setiap kami, agar kami boleh memandang keajaiban dari firman-Mu dan hidup kami diubahkan olehnya. Bapa, tolonglah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memampukannya. Kami menyerahkan Tuhan waktu perenungan firman Tuhan sebentar lagi, dan kami mau berdoa menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali datang secara onsite beribadah kepada Tuhan ya. Bapak Ibu, seperti tadi di awal Pak Daniel Ong sudah mengingatkan kita bahwa pada hari ini kita masuk ke dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ya. Dan di dalam masa-masa Prapaskah ini saya akan kembali mengajak setiap kita untuk melanjutkan perenungan dari Injil Lukas. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-19. Pagi ini kita akan melanjutkan perenungan kita masuk ke dalam Lukas pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-19. Lektor pembacaan firman Tuhan akan membacakannya buat kita semua. Sambil Bapak Ibu dan juga saudara-saudari boleh sambil membuka Alkitab masing-masing dan mari kita menyimaknya bersama. Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19. Pembacaan firman terambil dari Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sudah itu, ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya, ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang yang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur.
Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Ya, terima kasih dari Komsel Bapak-Bapak yang sudah membacakannya, membantu membacakan buat kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau pagi hari ini kita kembali melanjutkan perenungan, merenungkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus menjelang kematiannya di atas kayu salib. Rasanya perlu ya kita review sedikit ya apa yang sudah kita pelajari ya di awal minggu yang pertama. Pada minggu Prapaskah yang pertama, apakah kita ingat ya, Pak Daniel Ong waktu itu sudah mengawali perenungan kita tentang masa-masa Prapaskah ini ya, tentang perenungan Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Ingat ya, kita ingat bagaimana pada waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, wah semua orang bersorak-sorai, bahkan mereka menghamparkan pakaian mereka bersorak-sorai, mereka katakan apa? Raja telah datang. Tetapi sayangnya orang banyak pada waktu itu punya konsep yang keliru ya. Kerajaan Yesus bukanlah kerajaan yang ada di dunia ini. Ia datang bukan untuk menduduki tahta pemerintahan yang ada di dunia ini. Bapak sekalian, lalu minggu Prapaskah yang kedua. Kita juga ingat ya bagaimana Pak Joko melanjutkan perenungan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Apakah ada yang ingat minggu lalu? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dari orang-orang yang ada di bait Allah tetapi yang sesungguhnya mereka tidak benar-benar memikirkan tentang Allah. Bapak sekalian, dan kita tahu bagaimana reaksi para pemuka agama pada waktu itu di di Lukas 19 ayat 47 sampai 48 ya, dituliskan di slide sebelumnya. Dituliskan apa? Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, mereka berusaha untuk membinasakan dia, membinasakan Tuhan Yesus. Terus kalian, itu yang menjadi akhir dari pasal 19 dan memasuki pasal yang ke-20. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian pasal 20 ini, kita bisa melihat ini adalah salah satu usaha dari para pemuka agama yang begitu inginnya mereka berusaha mau jebak Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus bisa dihukum ya. Di pasal 20 kita bisa melihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pemuka agama ini coba sampaikan untuk menjebak Tuhan Yesus ya. Nah, ada di ayat 1-8 pertanyaan mengenai kuasa Yesus dan seterusnya ya. Bapak Ibu, kita melihat di pasal 20 ayat 1-8, kita lihat yang pertama kali ya, imam-imam dan para ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kuasa siapa yang Yesus milikin gitu ya, dengan otoritas siapa Tuhan Yesus tuh berani melakukan segala pelayanannya ya. Ia berani untuk mengajar di bait Allah, ia berani untuk memberitakan Injil. Terus kalian, mereka berusaha untuk menjebak Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak terkecoh dan ia tidak menjawab pertanyaan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ia menyampaikan suatu perumpamaan sebagaimana yang tadi kita sudah baca dan simak bersama. Dan perumpamaan ini sebetulnya Tuhan tujukan untuk menanggapi pertanyaan para imam dan para ahli Taurat itu. Sebuah perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Bapak sekalian, ini juga sebetulnya merupakan salah satu perumpamaan terakhir
yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam masa-masa kehidupannya ya. Karena perumpamaan ini kira-kira Tuhan Yesus sampaikan pada hari Selasa atau Rabu sebelum hari Jumatnya Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Terus kalian, pada waktu orang-orang Israel pada waktu itu mendengar satu kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Bagi orang-orang Israel waktu itu, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sebetulnya cukup mudah untuk mereka kira-kira, cukup mudah untuk mereka terka apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan mungkin juga itu juga yang kita alamin ya. Mungkin pada waktu kita membaca, di dalam benak kita tanpa sadar kita udah bisa nerka nih kira-kira siapa sih nih karakter dan tokoh yang dimaksud di dalam perumpamaan ini. Apakah betul? Nah, coba kita coba ya. Coba kita bisa melihat kira-kira ada siapa yang bisa menerka tokoh-tokoh yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini ya. Mungkin jemaat yang beribadah secara online bisa melalui chat ya, atau yang di sini boleh langsung jawab. Yang pertama, karakternya pemilik kebun anggur. Kira-kira siapa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan pemilik kebun anggur ini? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Siapa? Sebelah sini Allah, sebelah sini. Ada yang mau coba menerka siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Allah ya. Betul ya, pemilik kebun anggur yang dimaksud adalah Allah. Yang berikutnya, para penggarap kebun anggur. Siapakah yang dimaksudkannya ini? Orang Farisi? Ya, betul ya. Bangsa Israel dan juga terkhususnya para imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Para pemuka agama Yahudi ya. Yang berikutnya, hamba-hamba yang diutus. Siapakah ini? Para nabi. Dan terakhir ya, ini yang paling gampang nih soalnya ya. Anak terkasih dari sang pemilik kebun anggur. Siapakah ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu sendiri. Wah, luar biasa jemaat BC Serpong ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tapi betul, ini satu perumpamaan yang ketika orang banyak waktu itu mendengar, sebetulnya mereka sudah cukup menangkap dan mereka cukup mudah untuk menerka apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan melalui perumpamaan ini. Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan melalui perumpamaan ini? Apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita pelajari dari perumpamaan ini? Pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk melihat setidaknya ada 3 poin yang bisa kita renungkan dan perhatikan bersama dari perumpamaan ini. Yang pertama, perumpamaan ini mau mengingatkan kita tentang siapakah Allah. Yang pertama, Allah adalah pemilik segala sesuatu. Bapak Ibu, mari kita perhatikan bagaimana perumpamaan ini dimulai. Kita menyimak ayatnya yang ke-9. Tuhan Yesus berkata, ada seorang membuka kebun anggur. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan dengan lebih jelas, ditulis a man planted a vineyard. Bapak Ibu, bagian ini seakan-akan ingin mengingatkan setiap kita tentang satu hal yang begitu penting, tentang siapa itu Allah. Ia adalah Allah yang adalah awal dari segala sesuatu. Ia adalah Allah yang memulai, Ia Allah yang membuka, dan Ia Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Kejadian 1 ayat yang kedua berbunyi, pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, dan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah adalah penggagas dari satu ide yang begitu cemerlang ini. Dan Ia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu yang Ia ciptakan. Bapak Ibu, dan bukan hanya Allah menciptakan dan Dia berhenti sampai sana. Tapi Ia juga adalah Allah yang terus bekerja dan berkarya di tengah segala ciptaannya. Bahkan sampai pada hari ini. Karya Allah yang luar biasa itu bukan hanya kita bisa lihat pada waktu kita baca Perjanjian Lama. Pada waktu Allah membelah Laut Teberau. Atau pada waktu Allah menolong bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Terus sekalian, tapi bukankah sampai pada hari ini pun kita boleh terus melihat pekerjaan dan karya Allah yang luar biasa
di dalam hidup setiap kita, di dalam kehidupan gerejanya. Waktu kita mungkin merasa nggak bisa, tapi Tuhan tolong kita jadi bisa. Waktu kita mungkin yang tadinya suka marah, tapi Tuhan bekerja dan berkarya di dalam diri kita. Tuhan ubahkan dan sekarang jadi lebih baik. Terus sekalian, Allah adalah Allah yang menciptakan. Allah yang memulai segala sesuatu. Allah yang membuka. Allah yang adalah awal. Dan Ia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan Ia mempercayakan apa yang Ia sudah ciptakan ini kepada manusia. Sama seperti apa yang kita lihat di dalam perumpamaan ini, dikatakan bahwa Sang Tuan mempercayakan kebun anggur itu kepada para penggarap kebun anggur untuk mereka kelola. Di dalam bahasa Inggris, kata penggarap kebun anggur ini diterjemahkan sebagai tenants ya. Jadi kita bisa lebih gampang menerkanya, apa tuh tenants ya? Orang yang nyewa, yang bekerja, tapi mereka bukan pemilik. Terus kalian, sang pemilik kebun anggur ini menyewakan, ya, mempercayai kebun kepunyaannya ini kepada para tenan untuk mereka kelola. Tapi sayang, para tenan, para pekerja kebun anggur ini yang mereka dipercayakan, tapi ketika mereka dipercayakan, lama-lama mereka jadi lupa apa status mereka, apa tujuan mereka ada di dalam kebun itu. Mungkin karena saking enaknya ya Bapak Ibu ya, dengan privilege yang luar biasa, mereka bisa nikmatin kebun anggur yang banyak buahnya, gak ada bosnya lagi ya. Begitu mereka menikmati privilege yang dipercayakan kepada mereka, dan mereka akhirnya jadi lupa apa tujuan mereka ada di sana, apa yang jadi tugas dan panggilan mereka. Mereka lupa tugas mereka untuk menghasilkan buah, dan akhirnya apa? Mereka berasa mereka yang jadi pemilik. Bapak Ibu, itu juga yang terjadi dengan bangsa Israel. Pada waktu Allah membebaskan mereka dari perbudakan, Allah memanggil mereka untuk jadi umat kepunyaannya. Allah punya satu tujuan buat bangsa Israel, yaitu apa? Bangsa Israel dipanggil Allah untuk menjadi umat Allah, agar bangsa Israel ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, agar bangsa-bangsa lain ini melihat Allah Israel yang berkuasa, Allah Israel yang begitu kaya dan murah hati, yang memelihara mereka. Dan Tuhan ingin bangsa Israel ini berbuah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsa Israel tidak melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan Allah kepada mereka. Mereka lupa, mereka ini bukan pemilik. Sehingga mereka bisa seenaknya, semau gue, mau ngelakuin apa aja. Mereka gak mau denger siapa yang jadi pemiliknya. Terus kalian, ini yang menjadi poin pertama, yang penting untuk kita perhatikan. Terus kalian, penting bagi kita untuk tetap menyadari, Allah itu adalah ownernya. Allah itu adalah yang pemilik dalam segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kita perlu untuk terus ingat siapa kita dan siapa Allah. Karena kalau kita lanjutkan di dalam perumpamaan ini, kita bisa lihat betapa berbahayanya waktu kita mulai lupa siapa diri kita dan siapa Allah. Dan betapa ngerinya Bapak Ibu, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa aja jatuh sama seperti para penggarap kebun anggur ini, atau jadi seperti orang Israel, bangsa Israel yang mulai lupa siapa mereka dan siapa Tuhan. Terlebih waktu mungkin kita mulai terlena dengan segala yang Tuhan beri buat setiap kita, kebun anggur yang Tuhan percayakan buat kita, yang sampai itu membuat kita lupa siapa pemilik sesungguhnya. Terus kalian, ketika kita sadar Tuhan itu pemilik dari segala sesuatu, pemilik hidup kita, seharusnya itu mendorong kita, membuat kita sadar bahwa kita nggak bisa hidup semau gue, tapi kita hanya bisa hidup bertindak sejauh apa yang Tuhan sang pemilik itu izinkan dalam hidup kita. Dan apa yang Allah inginkan dalam hidup setiap kita.
Allah ingin kita berbuah. Bapak Ibu, kita sudah diberi banyak privilege oleh Allah. Tuhan berikan kesehatan buat kita. Tuhan berikan kecukupan materi. Tuhan berikan kita keluarga yang baik. Tuhan berikan kita firman-Nya. Tuhan kasih kita Alkitab, bahkan dalam bahasa Indonesia yang udah diterjemahkan, kita bisa baca kapanpun. Tapi sekalian, ini sungguh satu privilege. Kita masih bisa datang beribadah bersama-sama kepada Tuhan, masih bisa punya kebebasan untuk beragama. Terus sekalian, Tuhan kasih privilege yang luar biasa buat kita. Sudahkah kita hidup berbuah? Tuhan mau kita hidup menghasilkan buah, melayani Dia, hidup semakin serupa dengan Kristus. Agar apa? Agar banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang masih lapar dan haus, mereka bisa mengecap dan merasakan betapa baiknya Tuhan Allah kita. Lalu sekalian, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang siapakah Allah itu? Yang kedua adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih. Bapak Ibu, melanjutkan perumpamaan ini di ayat yang ke-10, Tuhan Yesus mengatakan, ketika sudah tiba musimnya, Ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap kebun anggur itu dan meminta apa yang jadi bagian haknya, yaitu sebagian dari hasil kebun anggur itu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Hamba itu ditolak, ya. Hamba itu dipukul dan juga diusir. Hamba yang satu gagal, pulang dengan tangan yang hampa. Apa yang dilakukan oleh sang tuan? Dia kirim lagi. Hambanya yang kedua datang, apa yang dilakukan? Sama, ditolak, diusir, dipukul, dan pulang dengan tangan yang hampa. Tidak berhasil. Apa yang dilakukan oleh tuan ini? Sekali lagi ia kirimkan hambanya yang ketiga. Hambanya ini datang, dan apa yang terjadi? Hambanya ini semakin lebih parah, semakin lebih brutal. Ditulis apa? Bukan cuma dipukul, tapi dilukai. Dan tetap pulang dengan hasil yang hampa. Bapak Ibu, saya ngebayangin kalau misalnya saya nih yang jadi pemilik kebun anggur itu. Aduh Bapak Ibu, jangankan 3, 1 aja nih ya, ketemu utusan dikirim, ketemu tenan kayak gitu. Rasanya tuh udah panas ya, kayaknya pengen disamperin, diusir. Udah, mendingan pergi. Rasanya pengen marah-marah gitu ya. Ini gimana udah dikasih tapi malah seperti ini gitu ya. Itu mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Kita udah kasih satu privilege kepada orang tertentu. Kita udah baik-baik. Tapi balasannya seperti itu. Gimana rasanya kita ya? Ibu sekalian, tapi apa yang dilakukan oleh sang pemilik di dalam perumpamaan ini? Ia kirim satu persatu hambanya. Walaupun hamba ini ditolak, tapi Allah tetap kirimkan. Lalu sekalian, betapa sabar dan murah hati sang tuan yang memiliki kebun anggur itu. Dan itu yang Allah lakukan bagi bangsa Israel. Bahkan lebih dari 3 kali Allah berulang kali mengutus hamba-hambanya, para nabi-nabinya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apa yang bangsa Israel ini lakukan? Bangsa Israel menolak Tuhan. Mereka tidak mau dengar apa yang para nabinya ini sampaikan. Mereka menolak nabi Tuhan. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, kita bisa baca ya kisah-kisah nabi-nabi. Bagaimana mereka dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yeskiel, Amos, dan banyak lagi ya. Terus kalian, dan bahkan salah satunya adalah seorang nabi yang belum lama waktu Tuhan Yesus menyampaikan soal perumpamaan ini, nabi itu juga dibunuh, yaitu Yohanes Pembaptis. Terus kalian, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Memanggil dan orang-orang untuk bertobat. Ia berseru-seru di padang dan kata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi apa yang terjadi? Para pemuka agama gak seneng. Dan akhirnya mereka melukai dan bahkan membunuh Yohanes Pembaptis. Bapak sekalian, tidak sampai di situ. Bukan cuman para hamba-hamba yang diutus, tetapi Allah yang sabar dan murah hati itu juga mengutus
anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus bukan hamba, tapi Yesus ini adalah anaknya yang terkasih, yang seharusnya mereka lebih hormatin. Tetapi apa yang mereka lakukan? Sama seperti yang ada di perumpamaan. Yesus ditolak, Yesus dibawa keluar dari Yerusalem ke Bukit Golgota, dan di sana ia disiksa dan disalibkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sungguh menyedihkan. Kasih Allah yang begitu besar, kesabaran Allah yang begitu luar biasa, dibalas dengan kejahatan dan kebengisan. Manusia memilih untuk membunuh anak terkasih Allah Bapa dan memilih untuk mencintai hidup di dalam keberdosaan mereka. People choose to love their sin more than His Son. Bapak sekalian, bukankah ini juga yang terjadi sampai hari ini? Firman Tuhan terus diberitakan. Meskipun memang sudah tidak ada lagi nabi, tetapi kita tahu ada firman Allah di dalam Alkitab. Tapi kita bisa melihat masih banyak orang yang hidup menolak firman Tuhan, tidak mau dengar, tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Kita juga tahu di beberapa daerah tertentu banyak hamba-hamba Tuhan yang masih hidup dalam penolakan dan penganiayaan. Tetapi sampai hari ini kasih Allah dan kesabarannya tetap sama. Allah tidak henti-hentinya terus mewartakan berita pertobatan itu kepada setiap kita. Bapak sekalian, ini satu pesan penting yang Tuhan mau sampaikan melalui perumpamaan ini. Betapa Allah, Sang pemilik kebun anggur itu, ia begitu sabar, begitu panjang sabar dan murah hati. Kasihnya terus ia curahkan, sekalipun para penggarap kebun anggur itu semakin bengis dan brutal. Kita bisa lihat ya, awalnya tadi hambanya cuma dipukul, lalu dipermalukan, lalu dikatakan yang terakhir dilukai dan dilempar ke kebun. Di tengah kebengisan, keberdosaan manusia yang semakin parah, tetapi Allah kasihnya tetap semakin lebih limpah bagi orang-orang yang berdosa ini. Bapak sekalian, itulah Allah kita, Allah yang panjang sabar dan murah hati. Dan Ia juga begitu sabar dengan setiap kita. Kalau kita mungkin renungkan secara pribadi, seberapa sabar Allah terhadap kita? Kalau kita ingat-ingat, mungkin kita ada kalanya sudah jatuh, bangun terus di dalam dosa yang sama. Berapa kali kita tidak mau tunduk terhadap firman-Nya? Tapi Allah terus berbicara kepada setiap kita melalui firman-Nya. Dia juga memberikan Alkitab yang bisa kita baca. Kita punya teman-teman, satu komunitas anak-anak Tuhan yang terus ingetin kita, ayo terus hidup berbuah. Atau mungkin Tuhan mengizinkan ada 1-2 masalah yang terjadi dalam hidup kita, sehingga mengingatkan kita untuk ayo kembali bergantung kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau saat ini kita masih terus bisa mendengar firman Tuhan ini, itu menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang begitu sabar kepada kita. Allah begitu sabar kepada kita. Allah begitu sabar dengan dunia ini. Dan seharusnya ketika kita tahu Allah itu sabar dan murah hati, itu mendorong kita untuk lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh dan serius lagi hidup di dalam Dia. Bapak Ibu, yang ketiga, berikutnya, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang siapakah Allah itu? Yang ketiga adalah Allah yang adil. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih, Allah yang sabar. Allah yang terus mengutus hamba-hambanya, para nabinya datang. Tetapi Bapak Ibu, kita juga perlu ingat bahwa Ia juga adalah Allah yang adil. Allah yang tidak bisa dipermainkan. Allah yang pada hari terakhir nanti akan duduk di atas tahtanya menghakimi dunia ini. Bapak Ibu, puncaknya di dalam perumpamaan ini, ketika para penggarap kebun anggur yang jahat itu membunuh anak yang terkasih, pada ayat yang ke-16 Yesus berkata bahwa penghakiman dari sang tuan pemilik itu akan segera dinyatakan.
Ia akan datang dan membinasakan para penggarap-penggarap kebun anggur yang telah menolaknya. Dan ia akan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang yang lain. Bapak Ibu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagi orang Israel pada waktu itu adalah satu ucapan yang begitu mengerikan. Sontak orang Israel langsung berkata apa? Sekali-sekali jangan. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut apa? Surely not. Tidak mungkin. Bagi mereka tidak pernah ada di benak mereka orang Israel. Umat pilihan Allah ini dibuang oleh Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mengizinkan hal itu terjadi. Bapak sekalian, orang-orang Yahudi ini, bangsa Israel ini, mereka berpikir tidak mungkin Allah mengusir mereka keluar dari kebun anggur itu. Tapi apa jawab Yesus di ayat 17? Sambil memandang mereka, Tuhan Yesus berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Bapak Ibu, siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan batu itu? Siapakah batu yang telah dibuang, ditolak, tetapi yang telah menjadi batu penjuru? Yang barang siapa jatuh ke atasnya, ia akan hancur dan remuk. Siapakah batu itu, Bapak Ibu sekalian? Siapakah batu yang dimaksud? Siapakah batu penjuru itu? Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus adalah sang batu penjuru itu. Sekalipun bangsa Israel, khususnya para pemuka agama, terus-menerus menolak Tuhan Yesus, menangkap dia, membunuhnya. Mungkin para pemuka agama ini mengira mereka berhasil menyingkirkan sang pemilik kebun anggur itu dengan membunuh anaknya. Tetapi mereka lupa bahwa sejak dahulu kala digemakan berulang-ulang kali oleh para nabinya bahwa Allah sudah menubuatkan pada hari yang ketiga Yesus Kristus, anaknya yang terkasih itu, ia akan bangkit dan menang. Allah akan membangkitkan Yesus yang ditolak ini dan menjadikannya sebagai batu penjuru, batu yang paling terpenting dari sebuah bangunan. Batu ini yang menjadi landasan, yang menyokong seluruh bangunan yang ada. Dan di atas Yesuslah Allah akan mendirikan seluruh bangunan bait Allah rohani, di mana setiap orang-orang percaya, bukan cuma orang Israel, tapi setiap orang yang mengaku percaya kepadanya, dibangun di atasnya. Menjadi satu bangunan bait suci Allah. Terus kalian, sedangkan apa yang terjadi dengan mereka yang menolak Yesus? Tuhan Yesus katakan, Allah juga akan menolak mereka, bahkan mencapakan mereka keluar dari kebun anggur kepunyaan Allah. Celakalah orang-orang yang menolak dan melawan Tuhan Yesus. Terus kalian, batu penjuru itu akan menghancurkan mereka sampai remuk. Sekalipun bangsa Israel mungkin berkata, oh tidak mungkin Allah yang sudah memilih mereka, membuang mereka, tidak mungkin. Tapi Tuhan Yesus katakan sang pemilik akan memberikan kebun anggur itu kepada orang lain. Dan ya, Allah melakukan hal itu. Ia memberikan kebun anggur itu kepada gerejanya. Dan tentang kehancuran kota Yerusalem dan bait Allah itu pun betul-betul digenapi pada tahun 70 Masehi ketika tentara Romawi menghancurkan kota Yerusalem. Tidak ada satupun batu yang tertinggal. Dan orang-orang Yahudi pada waktu tercerai-berai dan mereka kehilangan bait Allah yang mereka agung-agungkan itu. Terus kalian, betul Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang panjang sabar. Tapi jangan lupakan tentang keadilannya. Ia bukan Allah yang bisa dipermainkan. Mungkin di gereja kita hidup menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita? Terus kalian, kita perlu untuk memperhatikan keseriusan kita, kesungguhan kita dalam hidup mengikut Dia. Karena Ia adalah Allah yang adil, Allah yang membenci dosa dan Allah yang menghukum dosa. Dan ingatlah, bahwa pesan ini bukan cuma ditujukan buat orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tujukan perumpamaan ini sebetulnya untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Untuk para pemuka agama yang tiap hari mereka kerjaannya di rumah bait Allah. Terus kalian, Tuhan Yesus katakan barang siapa menolak Yesus,
ia akan ditolak oleh Allah. Dan barang siapa tetap hidup di dalam Yesus, percaya kepadanya, dengan iman ia akan diselamatkan oleh Yesus sang batu penjuru itu. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan hari ini mungkin kita sudah tahu. Dan bahkan mungkin kita sudah berulang kali dengar ya. Tapi sama seperti para pemuka agama. Mereka tahu dan bahkan mereka mempelajarinya Bapak Ibu. Tetapi yang menyedihkan adalah sekalipun mereka tahu dan mereka sadar Tuhan Yesus sedang bicara kepada mereka dan sedang memperingatkan mereka. Tapi ayat ke-19 kalau kita baca, tadi dikatakan apa? Mereka memilih untuk tetap bertahan dalam keberdosaan mereka. Dan tetap menolak Yesus sang anak Allah itu yang diutus. Dan mereka tetap cari-cari cara untuk menangkap Tuhan Yesus. Bapak sekalian, sekalipun mereka sadar, ini yang lagi diomongin mereka loh, yang lagi diingetin tuh mereka. Tapi betul-betul mereka tetap menolak Allah. Bapak sekalian, kita betul-betul membutuhkan kasih karunia Allah untuk mencelikkan mata kita, mengubah arah hidup kita, supaya kita bisa hidup mengasihi Tuhan, mengasihi anaknya lebih daripada dosa kita. Bapak sekalian, menyadari 3 poin penting yang hari ini kita renungkan tentang siapa itu Allah. Mari kita semakin bergiat hidup di dalam Dia, sang pemilik dan pokok anggur yang benar itu. Ingat bahwa Ia adalah Allah sang pencipta, Dia yang pemilik dari segala sesuatu. Dia bosnya, bukan kita. Sehingga kita perlu dengar terus apa yang Ia katakan, apa yang Ia mau untuk kita lakukan. Dan juga kita perlu untuk terus melakukan firman-Nya. Ingat bahwa Ia adalah Allah yang sabar, Allah yang sangat-sangat sabar. Berkali-kali Allah ingatkan kita, berbicara kepada kita. Ia utus hamba-hambanya, bahkan anaknya yang tunggal. Mari mencintai Dia. Mari kita mencintai Allah, mencintai anaknya. Lebih daripada kita mau memegang dosa-dosa kita. Sekalipun memang banyak godaannya. Dan terus ingat bahwa Allah itu, sekalipun ya Allah yang penuh kasih, tapi Dia Allah yang adil. Allah yang tidak bisa dipermainkan. Barang siapa menolak Dia, suatu hari nanti Ia juga akan datang menolak mereka dan menghancurkan mereka. Sehingga pada waktu kita sudah tahu bagaimana akhir dari orang-orang yang hidup menolak Tuhan, apa yang jadi pilihan kita? Apa yang harus kita lakukan? Hiduplah tetap di dalam Dia, taat kepada Dia, dan beritakanlah kepada banyak orang di luar sana yang masih hidup menolak Allah. Masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Beritakanlah itu selagi masih ada waktu, agar mereka tidak binasa di dalam penolakan Allah. Terus kalian di dalam masa prapaskah ini, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini tentang siapa Dia, kasih-Nya, kesabaran-Nya, dan juga penghakiman yang akan datang, menjadi perenungan setiap kita untuk semakin lebih lagi hidup bergiat di dalam Dia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesabaran-Mu kepada setiap kami, orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mau terus berbicara dan mengingatkan setiap kami melalui firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh dimampukan hidup senantiasa di dalam Engkau. Karena kami sadar, tanpa-Mu kami tidak mampu. Tuhan, pagarilah kami dengan kasih dan setia-Mu, supaya sampai seumur hidup kami terus setia mengikut Engkau, hidup di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin.